Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan membacakan hasil presentasi kami yang telah kami buat sebagai materi di dalam pengantar manajemen, yaitu yang berjudul motivasi dan kepemimpinan. Sebelum kami bacakan hasil presentasi kami, ada baiknya kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami yang kelompok 6 yang beranggotakan 1. Asro Felix Waruhu, yang kedua Hilmi Aadila, yang ketiga Mailani Patricia Tambun. Baiklah, di slide pertama ini kita akan membacakan mengenai pengertian motivasi. Di dalam pengertian motivasi, ada menurut para ahli di dalam motivasi, yaitu pertama ada menurut Stanley Svetz tahun 1982, yaitu motivasi pada hakikatnya adalah perasaan atau keinginan seseorang yang berada dan bekerja pada kondisi tertentu untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang menguntungkan dilihat dari perspektif pribadi dan terutama organisasi. Yang kedua, menurut Tehani Handoko tahun 2003, motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Yang ketiga ada menurut Robert Dubin tahun 1985. Motivasi adalah kekuatan kompleks yang membuat seseorang berkeinginan memulai dan menjaga kondisi kerja dalam organisasi. Yang keempat ada menurut Prof. Dr. Sudarwan Darmin tahun 2004. Yaitu motivasi adalah setiap kekuatan yang muncul dari dalam diri individu untuk mencapai tujuan atau keuntungan tertentu di lingkungan dunia kerja atau di pelataran kehidupan pada umumnya. Yang kelima, ada menurut A. Anwar Prabu Mangkunegara tahun 2002. Yaitu motivasi adalah kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Baiklah, dari pengertian-pengertian motivasi yang telah disebutkan sebelumnya oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Yang kedua, ada itu jenis-jenis motivasi. Motivasi dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, ada motivasi intrinsik. Yang kedua, ada motivasi ekstrinsik. Di dalam motivasi intrinsik itu yaitu motivasi internal yang timbul dari dalam diri pribadi seseorang itu sendiri, seperti sistem nilai yang dianut, harapan minat, cita-cita, dan aspek lain yang secara internal melekat pada seseorang. Yang kedua ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi eksternal yang muncul dari luar diri pribadi seseorang, seperti kondisi lingkungan kelas sekolah, adanya ganjaran berupa hadiah atau reward, bahkan karena merasa takut oleh hukuman atau punishment, atau merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang ketiga, kita masuk dalam teori di dalam motivasi. 1. Teori insentif, yaitu teori yang mengatakan bahwa seseorang akan bergerak atau mengambil tindakan karena ada insentif yang akan dia dapatkan. Yang kedua, ada dorongan biologis. Dalam hal ini yang dimaksudkan bukan hanya masalah seksual saja, termasuk di dalamnya dorongan makan dan minum. Saat ada sebuah pemicu atau rangsangan, tubuh kita akan bereaksi. Yang keempat ada teori hierarki kebutuhan. Teori ini dikenalkan oleh Maslow sehingga kita mengenal hierarki kebutuhan Maslow. Yang keempat, takut kehilangan kepuasan. Teori ini mengatakan bahwa apa dasarnya ada dua faktor yang memotivasi manusia, yaitu takut kehilangan dan demi kepuasan atau terpenuhnya kebutuhan. Yang kelima, ada kejelasan tujuan. Teori ini mengatakan bahwa kita akan bergerak jika kita tidak memiliki tujuan yang jelas dan pasti.
D. Ada pendekatan terhadap motivasi. 1. Pendekatan tradisional. Menurut Frederick Winslow Taylor, pendekatan tradisional ini bahwa motivasi para pekerja hanya dipandang dari sudut pemenuhan kebutuhan fisik atau biologis saja, atau melalui insentif atau gaji atau upah dalam bentuk uang ataupun barang sebagai penghargaan. Yang kedua, ada pendekatan hubungan manusia. Menurut Elton Mayo, pendekatan hubungan manusia bahwa motivasi pada pekerja tidak hanya membutuhkan uang saja, tetapi membutuhkan interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, ada pendekatan sumber daya manusia atau SDM. Menurut Douglas McGregor, pendekatan SDM ini bahwasanya motivasi tumbuh seperti dikemukakan dalam teori Y adalah sebagai berikut. Pertama, pekerja cenderung memperoleh kepuasan dari prestasi yang baik. Yang kedua, pekerjaan berprestasi bukan karena insentif dan pengakuan sosial. Yang ketiga, adanya kesadaran pekerja untuk meraih prestasi kerja itu sendiri. Selanjutnya ada unsur-unsur motivasi. 1. Ada tujuan. Yang kedua, ada kekuatan dalam diri individu. Yang ketiga, ada keuntungan. Ada tipe-tipe motivasi juga. Yang pertama, motivasi positif dan motivasi negatif. Di dalam motivasi positif ini juga merupakan proses pemberian motivasi di mana hal itu diarahkan pada usaha untuk mempengaruhi orang lain agar dia bekerja secara baik dan antusias dengan cara memberikan keuntungan tertentu kepadanya. Contohnya, bekerjalah dengan baik. Kalau nanti target keuntungan tercapai, Anda akan diberi bonus. Yang kedua, motivasi negatif. Motivasi negatif ini sering dikatakan sebagai motivasi yang bersumber dari rasa takut. Misalnya, siapa saja yang sering terlambat datang atau sering membolos akan dipotong gajinya. Dengan perilaku seperti itu, jangan berharap Anda akan dipromosikan. Motivasi negatif yang berlebihan akan membuat organisasi tidak mampu mencapai tujuannya. Personalia organisasi menjadi tidak kreatif, serba takut, dan serba terbatas geraknya. Ada yang ketiga, motivasi dari diri dalam. Motivasi dari dalam timbul pada diri pekerja waktu dia menjalankan tugas-tugas atau pekerjaan dan bersumber dari dalam diri pekerjaan itu sendiri. Contoh, saya bekerja karena terpanggil untuk itu. Ada atau tidak ada pimpinan di tempat, saya akan tetap bekerja sesuai dengan target dan tanggung jawab saya. Statement ini mencerminkan kuatnya motivasi dari dalam yang terkandung pada diri karyawan. Yang keempat, ada motivasi dari luar. Motivasi dari luar adalah motivasi yang muncul sebagai akibat adanya pengaruh yang ada di luar pekerjaan dan dari luar diri pekerjaan itu sendiri. Motivasi dari luar biasanya dikaitkan dengan imbalan. Selanjutnya, G. Pendorong motivasi. Motivasi seseorang seringkali dipengaruhi oleh beberapa hal. Berikut ini, ada seberapa mendesaknya suatu kebutuhan. Misalnya, kita merasa lapar, namun harus menyelesaikan satu tugas dengan segera. Kalau kita merasa sangat lapar, kita akan makan. Tapi, bila kita hanya sedikit merasa lapar, kita akan memilih untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, anggapan bahwa satu tindakan akan memenuhi suatu kebutuhan. Misalnya, ada dua kebutuhan yang mendesak keinginan untuk menyelesaikan tugas atau makan. Persepsi tentang bagaimana kita memandang dua kebutuhan tersebut sangat menentukan mana yang akan diprioritaskan. Kalau kita berpikir bahwa kita bisa dipecat karena tugas tidak selesai, kita akan mengorbankan waktu makan siang untuk mengerjakannya. Sebaliknya, jika kita merasa tidak akan mendapat masalah walaupun pekerjaan itu tidak selesai, kita akan pergi untuk makan siang. Menjadi motivator yang baik. Di dalam menjadi motivator yang baik adalah penting bagi seorang pemimpin untuk mengetahui bagaimana cara memotivasi karyawannya. Menurut M.M. Feinberg, menjabarkan beberapa tindakan yang tidak memotivasi orang lain. 1. Meremehkan bawahan. Tindakan ini bisa membunuh rasa percaya diri dan inisiatif karyawan. Yang kedua, mengkritik karyawan di depan karyawan lain. Tindakan ini pun bisa merusak hubungan yang sudah terbina baik. Yang ketiga,
memberi perhatian setengah-setengah atau tidak memperhatikan karyawannya. Kalau seorang pemimpin tidak memperdulikan karyawannya, maka rasa percaya dirinya akan luntur. Yang keempat, emaskan seorang karyawan. Tindakan ini sebaliknya juga tidak dilakukan karena bisa merusak moral karyawan lainnya. Yang kelima, tidak mendorong karyawan untuk berkembang. Kalau karyawan merasa bahwa bos juga ikut berjuang bersama, mereka akan sangat termotivasi. Informasikan kesempatan yang ada dan jangan pernah mengekang minat para karyawan. Yang keenam, ada tidak memedulikan hal-hal kecil. Apa yang nampaknya kecil bagi Anda, mungkin saja sangat penting untuk karyawan. Yang ketujuh, merendahkan karyawan yang kurang terampil. Seorang pemimpin memang wajib menolerir ketidakmampuan karyawannya, namun harus berhati-hati dalam menangani permasalahan yang ditimbulkan agar tidak sampai mempermalukan karyawannya. Yang kedelapan, ada ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Atasan yang ragu-ragu mengambil keputusan mengakibatkan kebimbangan di seluruh organisasi. Sesungguhnya, cara yang paling baik untuk memotivasi karyawan adalah melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Saran, rekomendasi, dan kritik adalah pendorong yang paling efektif dan sangat memotivasi organisasi yang berani menerapkannya. Yang kesembilan, memperhatikan diri sendiri. Pemimpin yang seperti ini dianggap egois dan hanya memanipulasi karyawan untuk kepentingannya diri sendiri. Hakikat kepemimpinan dan pengertian. Beberapa ahli berpendapat tentang pimpinan, diantaranya 1. Menurut Dr. H. Melayu SP Hasibuan, adalah seorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Robert Tanenbaum, pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab agar semua bagian pekerjaan dikoordinasikan demi mencapai tujuan. Menurut Prof. McCoboy, pemimpin pertama-tama seorang yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para bawahannya. Menurut Lao Tzu, pemimpin yang baik adalah seorang yang membantu mengembangkan orang lain sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya. Menurut Davis and Pillay, pemimpin adalah seorang yang mendidikkan suatu posisi manajemen atau seorang yang melakukan suatu pekerjaan memimpin. Menurut Pancasila, pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun, dan membimbing asuhannya. Dengan kata lain, beberapa asas utama dari kepemimpinan Pancasila adalah A. Ingarsa sung tulada. Pemimpin harus mampu dengan sifat dan perbuatannya, menjadikan dirinya kepala anutan dan ikutan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Yang B. Ing madya mangun karsa. Pemimpin harus mampu membangkitkan semangat dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya. 3. Tutwuri handayani. Pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah orang yang mendapat amanah serta memiliki sifat, sikap, dan gaya yang baik untuk mengaruhi atau mengatur orang lain. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi atau memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Dari batasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa kepemimpinan atau memimpin adalah usaha untuk menggerakkan orang lain ataupun bawahan yang dipimpin supaya mereka dapat bekerja sama menuju tujuan yang diinginkan bersama dan yang dianggap penting bagi mereka. J. Jenis-jenis kepemimpinan. Menurut Dr. George Arteri PhD, mengemukakan berbagai jenis kepemimpinan yaitu sebagai berikut. 1. Kepemimpinan personal, personal leadership type,
Yang kedua, kepemimpinan non-personal, non-personal leadership type. Yang ketiga, kepemimpinan otoriter atau authoritarian leadership type. Yang keempat, kepemimpinan demokrasi, democratic leadership type. Yang keempat, kepemimpinan kebapakan atau paternalistic leadership type. Yang kelima, kepemimpinan bakat atau endogenous leadership type. Kate Davis merumuskan 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, antara lain kecerdasan, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi, sikap hubungan kemanusiaan. K. Ciri-ciri seorang pemimpin. Kebanyakan orang masih cenderung mengatakan bahwa pemimpin yang efektif mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang sangat penting. Misalnya, karisma, pandangan ke depan, daya persuasi, dan intensitas. K. Tugas-tugas seorang pemimpin. Adapun tugas-tugas seorang pemimpin yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sawono Prawirojo sebagai berikut. Yang satu, menerjemahkan atau menyampaikan dan merancang serta memimpin pelaksanaan putusan-putusan yang diambil oleh pihak atasan. Yang kedua, mengatur prosedur dan tata tertib pekerjaan dari mereka yang bekerja di bawahannya. Yang ketiga, mengawasi kemajuan dalam pekerjaan di bawah pimpinannya. Yang keempat, mengatur koordinasi antara usaha-usaha di bawah pimpinannya. Yang kelima, mempercayakan atau menyerahkan beberapa wewenang tanggung jawab kepada orang bawahannya. L. Teori-teori tentang timbulnya pemimpin. Yang dimaksud dengan teori munculnya pemimpin ialah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seorang sehingga menjadikan dia bisa menjadi seorang pemimpin. Faktor-faktornya yang dimaksud bila dikaitkan dengan teori yang ada, maka terdapat beberapa teori sebagai berikut. Yang pertama ada teori genetik. Menurut teori genetik, orang dapat jadi pemimpin karena dia memang sejak lahir telah mempunyai bakat pemimpin atau faktor internal. Leadership are born and not made. Artinya pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Yang kedua, teori sosial. Menurut teori ini, bisa tidaknya orang jadi pemimpin tergantung pada faktor-faktor persiapan, pendidikan, latihan, dan pengalaman seseorang atau faktor eksternal. Jadi prinsipnya, leader are made and not born. Pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan. Yang ketiga, teori ekologik. Teori ini merupakan paduan atau konvergensi atau antara teori genetik dan sosial. Menurut teori ini, orang bisa dan mampu jadi pemimpin yang baik bila ia mempunyai bakat sebagai pemimpin. Kemudian, bakat tersebut mendapat tempat penyaluran yang memadai, atau dengan kata lain, bakat yang dimiliki itu disalurkan dan dikembangkan lewat pendidikan. Latihan yang pengalaman akan memunculkan orang menjadi pemimpin yang baik. Tipe-tipe atau gaya kepemimpinan. Menurut Ralph White and Ronald D. Libet, ada 3 dasar gaya kepemimpinan antara lain: kepemimpinan otoriter, kepemimpinan demokratik, dan kepemimpinan liberal. Di dalam kepemimpinan otoriter, 1. Penentuan kebijaksanaan oleh pimpinan sendiri. Yang kedua, cara dan kegiatan yang dilakukan berada di tangan pemimpin. Yang ketiga, strategi penentuan posisi pembagian tugas ditentukan pimpinan. Kepemimpinan demokratik. 1. Kebijaksanaan ditentukan bersama-sama secara musyawarah. Yang kedua, pimpinan sebagai fasilitator. Yang ketiga, pimpinan hanya melakukan sumbangan saran mengenai cara kerja dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Terakhir, cara kerja atau penentuan posisi dan pembagian tugas diserahkan kepada kelompok. 3. Kepemimpinan liberal. 1. Kebebasan penuh pada pengambilan keputusan. Pimpinan memiliki peranan yang sangat minim. Yang kedua, pimpinan hanya memberi informasi bila diminta dan tidak terlibat dalam penentuan cara kerja dan kegiatan yang dilakukan. Simpulannya, kepemimpinan dan motivasi merupakan 2 hal yang berbeda, meski memiliki tautan dalam konteks kerja dan interaksi antar manusia organisasional. Kate Davis mengemukakan bahwa tanpa kepemimpinan, organisasi hanya merupakan kelompok manusia yang kacau, tidak teratur, dan tidak akan dapat melahirkan perilaku bertujuan. Kepemimpinan adalah faktor manusiawi yang mengikat suatu kelompok bersama dan memberi motivasi menuju tujuan-tujuan tertentu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini berarti antara kepemimpinan dengan motivasi memiliki ikatan yang kuat.
Sekian dulu hasil presentasi kami yang telah kami bacakan. Jika ada kesalahan di dalam membaca presentasi kami dari kelompok 6 meminta maaf sebesar-besarnya. Salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih.